Bagaimana semuanya? Sudah disimak? Insya Allah mungkin yang sudah nyimak dengan baik di channel Tilawah Semesta ini mungkin sudah pada makrifat semuanya. Alhamdulillah. Semoga itu menjadi petunjuk ya. Jangan dilihat channelnya yang sederhana ini. Berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hakikatnya semuanya dari Allah. Kami hanya berbagi saja, ibarat membaca gitu, hanya membacakan saja. Nah, jadi ilmunya dari Allah semuanya. Nah, dilihat dari komentar-komentarnya juga kebanyakan yang bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, kami ikut senang juga, mungkin sedikit mencerahkan, jadi petunjuk jalan. Ibarat ketika jalan sedang licin, ya ibarat tongkatnya. Kalau di jalan gelap gulita, ibarat lampu penerangnya. Ya, semoga bermanfaat, tinggal istiqomahkan saja. Dan sebagian komentar juga ada yang bertanya bagaimana cara bertemu, yang padahal sudah kami bongkar semuanya beserta contohnya, praktiknya. Dikala situasi sedang apa sudah kami bahas, tinggal disimak saja. Bisa diulang atau bisa diikuti di video-video selanjutnya. Nah, di sini kami akan sedikit menjawab pertanyaan, karena ada yang bisa diketik di dalam komentar untuk menjawab. Ada yang emang perlu penjelasan yang sangat detail. Nah, salah satu pertanyaannya adalah tentang bagaimana cara bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Nah, pertama kita harus paham dulu, bertemu dengan Tuhan itu istilahnya di dalam ilmu makrifat ini biasanya dengan istilah musyahadah atau mukasyafah. Ada juga istilahnya masuk ke makom fana. Nah, itu istilah-istilahnya. Karena jika emang ditelan mentah-mentah dengan istilah bertemu, ya itu pasti tidak akan langsung masuk. Karena kalau bertemu itu kan di dalam bayangan kita ini melihat atau ya seperti selayaknya bertemu dengan sesama makhluk. Nah, beda untuk dengan Tuhan itu. Ya, untuk silatun atau sholat dengan Tuhan itu berhubungan atau musyahadah, bertemu itu beda, tidak seperti bertemu dengan makhluk. Nah, karena kan kalau makhluk itu harus terlihat bentuknya, rupanya, warnanya, dan rasanya. Nah, sedangkan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk datnya itu kan bila sautin, tidak ada suara, wala ghairu dalika, dan tidak seperti yang akan dibayangkan, yang bisa dibayangkan oleh pikiran kita. Tidak seperti itu. Jadi istilahnya emang ghairu fitafsil, tidak bisa diperumpama, ditafsil, diperinci gitu. Ya, yang jelas antara zat dan
dan sifatnya itu tidak berpisah. Istilahnya tidak berpisah itu bukan berarti juga menyatu, atau istilahnya ya bersatu tidak menjadi satu, berpisah tidak menjadi dua. Itu istilahnya. Jadi ada zat, ada sifat. Nah, ketika kita contoh ya mau melaksanakan musyahadah atau melaksanakan sholat atau hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika beribadah atau kegiatan lainnya lah, contohnya ya dalam kegiatan seperti kita bekerja atau kita melihat sesuatu di depan kita, ataupun beribadah seperti melihat sajadah, mendengarkan suara imam contohnya. Nah, itu samakan saja. Nah, kami contohkan ketika kita sedang melihat burung. Burung itu contohnya warnanya hitam. Kita cara menemukan, bertemu, cara berhubung atau sholat, silatun bainal abdi warabbi, atau berzikir yang sebenarnya, bermakrifat kepada Allah ketika kita melihat burung contohnya ya. Nah, kita harus sadar di dalam burung itu ada Allah. Karena Allah itu ala kulli syai'in qadir, muhitun, atau wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat, ada dimanapun, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itu dari Al-Quran semuanya. Karena ada komentar juga yang ini apakah ada dalilnya, katanya takutnya mengarang bebas. Justru kami berani berbagi atau mengamalkan ilmu, makrifat, zikir, dan sholat ini karena ada dalilnya. Jadi emang berarti ini emang untuk semuanya, untuk semua makhluk yang ingin mencapai kesempurnaan atau ingin bisa zikir yang sebenarnya. Ketika kita melihat burung tadi, sadar bahwa ada Allah di sana juga. Ada Allah yang menakdirkan warna hitam terhadap si burung, atau Allah yang menciptakan burung itu. Ya logikanya kita bayangkan seperti ada yang sedang mencangkul di tengah sawah. Terus mungkin tidak kalau cangkulnya itu hidup sendiri tanpa ada yang menggerakkannya. Tidak mungkin. Wa ba'da fi'lin fa'ilun fa'indohar. Itu kalau secara takwilan dari kitab Alfiyah ya, ilmu alat, ilmu syariat. Ketika sudah fi'il itu ada fa'il. Ketika ada pekerjaan pasti ada yang mengerjakannya. Ketika ada makhluk apapun itu yang kita lihat, yang kita dengar, ya pasti ada fa'ilnya, ada yang menakdirkannya. Dan itu tidak akan berpisah dengan zatnya. Karena tadi kan antara sifat dan zatnya itu tidak berpisah. Nah, agar lebih paham, contoh seperti saudaraku, sahabatku yang mendengarkan video ini, misalnya bapak ini atau saudara semuanya itu misalnya ya berparas, ganteng atau cantik, terus sifatnya baik. Nah, terus mungkin tidak itu bisa dipisahkan. Seperti begini, bapak atau saudara ada di sudut belah kiri, terus cantiknya, sifatnya, baik hatinya ada di sudut belah kanan. Mungkin tidak, kan tidak akan berpisah antara sifat dengan zatnya. Nah, jadi ketika kita melihat burung, sedang sholat, sedang dimanapun, kita sadari terus ada Allah di sana. Ketika melihat, mendengar, ada Allah yang menakdirkan. Karena burung tidak bisa menciptakan hitam, hitam pun tidak bisa menciptakan burung. Tapi Allah yang menciptakan burung, yang menakdirkan hitam di burung tersebut. Timul ya Qadir. Hei, zat yang menakdirkan. Nah, Qadir ini kan
talazumnya atau identiknya ini dengan sifat kudrot, sifat ma'ani dari sifat 20 yang wajib di Allah. Nah, sifat ma'ani ini kan yang tidak terpisah dengan zatnya. Semoga bermanfaat. Salam tilawah semesta.